tumbuh ya, penyerapan subur ya, itu berarti penyerapan tinggi itu KTK-nya tinggi. Nah, kemudian kalau yang biasa kita pakai ini memang ada. Ini ada teman saya yang dari Jawa Barat nggak bisa akses, belum akses. Itu sudah membuat namanya humik asid ya, asam humik yang dibuat secara alami. Tapi kalau sekarang ini pupuk-pupuk ini mengarah pada seperti pupuk NPK Bujang itu sekarang sudah di-coating ya. NPK itu di-coating dengan humik asid ya. Jadi asam humik itu meningkatkan KTK. Maka sekarang ini saya melihat di Jawa Barat ya, di Cikampek itu saya pernah ke sana. Di Cikampek itu ada pupuk NPK Bujang itu. Tapi di sini kok enggak ada distributornya ya. Itu bagus sekali tuh. Jadi apabila NPK ini tidak bedanya yang tidak dilapisi dengan asam humik, itu nanti dilepaskan juga masih efisiensi penyerapannya kurang bagus. Nah, maka sebaiknya kita nanti sesi kedua atau nanti beberapa kalau ada usulan nanti akan saya buat panduan bagaimana cara membuat humik asid ya secara alami ya. Kalau kita beli mahal memang ada berupa cair itu 1 liter harganya 200.000. Tapi memang humik asid ini, asam humik ini itu nanti kalau kita lepaskan kita aplikasikan di tanah sawah atau tanah kebun bagus sekali itu Mas Yaden. Ada yang berupa bubuk itu kemarin saya karena terburu-buru nanam padi saya di Malang itu di dekat Pondok itu saya aplikasikan asam humik yang berupa bubuk ya, pabrikan itu. Nah, itu bagus sekali. Jadi kalau 1 kilo asam humik itu sepadan dengan 10 ton pupuk organik. Jadi mahal memang karena itu ada saripatinya pupuk organik namanya humik asid ya, asid asam humik. Dan itu negara-negara yang memproduksi itu Australia sama Malaysia. Kita nggak tahu lah. Ini ada teman saya yang sudah bisa membuat itu. Nanti kita praktekkan atau kita simulasikan bagaimana meningkatkan KTK dengan membuat asam humik yang alami ya. Mungkin sesi kedua ya. Jadi ada usulan ini. Saya teringat ini. Kalau nggak diingatkan saya lupa. Ini ada tentang KTK. Jadi humus ya. Dan humus itu akan meningkatkan kapasitas tukar kation karena di dalam penyerapan unsur hara itu tidak berupa molekul ya, jadi berupa koloid yang berupa kation. Kation itu ikatannya min ya. Kemudian ada yang nanti kalau akan saya share ya bagaimana itu proses penyerapan, ada gambar-gambarnya, bisa di WA group ya, nanti bisa mudah dipahami. Maksudnya kita jangan terlalu ada istilah kation, bukan, ini KTK itu memang anggap aja ini kalau orang itu kalau di kesehatan kita sehat tapi kita sakit gigi lah, itu kationnya rendah, kita tidak bisa makan karena giginya sakit kan ya. Nah, kation seperti itu. Jadi kalau gigi sakit tapi kita badan sehat, tidak bisa makan karena ada yang tidak bisa makan. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kita pahami yang yang bisa dimengerti. Kalau bidangnya unsur hara, ya. Jadi yang KTK bidangnya unsur hara. Oh ya, ini bisa ini mungkin ini ada ini Mas Deden ini ini penyuluh pertanian ini yang dapat sertifikat nasional ini Mas Deden. Jadi aktif, pembinanya aktif. Ini Mas Deden dijelaskan itu apa bedanya unsur hara dengan tadi KTK ya. Kalau unsur hara kan ya unsur yang dibutuhkan seperti nitrogen, fosfat, kalium. Jadi ini loh sekarang
ada yang terlupakan bahwa unsur hara makro itu ada makro primer, ada sekunder ya. Yang primer kan sekunder NPK ya. Tapi ada yang makro yang sekunder yaitu adalah apa? Kalsium, magnesium dan sulfur. Jadi S, kalsium, Ca sama Mg itu masuk makro, tapi harus disediakan ya. Kalau enggak nanti seperti kita nanam padi, nanti padinya juga rasanya sepo karena ada nutrisi yang tidak tercukupi dalam proses pertumbuhan tanaman. Kemudian yang mikro butuhnya sedikit, tapi kalau kebanyakan bisa menjadi racun ya. Maka yang paling diutamakan pertama, yang paling mudah adalah kita pH tanah ini. pH tanah kalau pH-nya itu asam, ini akan ada racun. Kalau tinggi juga ada yang menjadi racun. Maka seperti saya beberapa dalam pertemuan itu yang memudahkan petani bahwa seperti kita punya satu gelas itu, satu gelas ini misalnya ya, ini kalau ini maksudnya hukum untuk ini untuk unsur hara ya. Jadi ya, air gelas ini bisa penuh dan unsur hara penuh karena diisi air ini. Apabila ada lubang-lubang maka kan bocor. Untuk bocor itu adalah unsur yang dibutuhkan. Kalau bocornya kecil, misalnya unsur hara mikro, walaupun kecil, kalau kita ingin penuh tapi yang tetap bocor ya. Jadi begitu. Kalau yang makro kan besar lubangnya ini, wah harus ditanggal makro di bawah. Kalau yang mikro yang atas ini kecil tapi kan dia tidak bisa penuh ini. Maksudnya kalau kita mau memproduksi umbi tidak bisa penuh ya, karena ada yang bocor, ada yang kurang tadi. Mungkin yang mikro ya, walaupun kecil ya melubangi daripada proses ini fisiologi tanaman itu. Ya. Halo Prof. Iya. Sambil melihat yang sebelah kanan. Bagaimana Pak Temon? Wah, ini ada dari Surabaya nih, Mas Ari Prabowo. Assalamualaikum Mas Ari. Ada gambarnya tapi saya ngembangkan bayam basel ini Prof. Oh ya. Nah, nanti yang dekat di Mojokerto bisa mampir ke tempatnya Pak Temon. Halo Prof, itu tanamannya Pak Temon itu bisa dipakai untuk KRPL itu Pak Temon ya? Ya ini bayam berhasilnya Prof. Ya. Wah, sekali. Jadi kasih nanti Pak Temon di WA group dikasih alamat, kemudian nama farmnya, misalnya Temon Farm. Wah, apa sih? Temon ini kan singkatan ya, Pak Temon ini nama aslinya apa? Bukan Temon, Temon ini singkatan. Prof Monte, bukan Temon. Apa sih Pak? Monte dibalik Temon Prof. Monte bukan Temon. Monte. Ya, Monte. Nah, ini paling berhasilnya. Ayam apa itu Pak Temon? Ini paling berhasilnya. Ya. Ya, Prof. Ya, ini senang sekali walaupun di awal perjumpaan kita bisa terhubung walaupun dengan jarak yang jauh ya. Pak Ari paling jauh dari Semarang. Oh, Bu Eka dari Jakarta. Oh, di Jakarta kok lancar ini gambarnya. Wah, ini yang paling jauh nih dari Pak Armen. Sumatera Barat. Sumatera Barat itu. Sumatera Barat. Ini Pak Armen ini dari BPP ya Pak ya? Iya benar. Balai Penyuluhan Pertanian. Tapi tingkat provinsi ya Pak ya? Ya, ketika kota Pak. Kota ya? Ya, kota Padang Panjang Bro.
Padang Panjang jauh sekali ini. Makanya alhamdulillah dengan aplikasi yang tersedia kita bisa tatap muka jauh. Ini. Mau nanya Prof saya. Gimana Pak Arif? Pak Armen? Ya, begini Prof. Sebagai pendamping ini penyuluh pertanian di Kota Padang Panjang. Ya, untuk pertanian organik saya sudah mendampingi lebih dari 10 hektar padi sawah. Masalahan di Padang Panjang itu kita kesulitan dengan bahan organik ini, Bang. Karena untuk beternak kita nggak bisa karena daerah perkotaan gitu loh. Jadi sumber bahan organik yang pengganti pupuk kandang atau kompos itu ada nggak? Iya. Wah ini, jadi tadi yang saya sebutkan ada 3 sumber bahan. Dari limbah, Pak. Dari biomas ya. Jadi mungkin biomas ini kan bisa ada seperti ini yang pupuk yang dibuat dari limbah jamu yang di mana sudah muncul. Ini ada namanya pupuk, saya lupa itu. Nah ini limbahnya dipakai. Kalau di Malang ini banyak limbah pabrik apa? Pabrik jamur di ini Pasuruan itu. Pasuruan di Purwodadi itu ada pabrik jamur. Itu limbahnya setiap hari ada 150 ton. Jadi kita sekarang dulu dibuang, sekarang oleh pabriknya sekarang diproses menjadi pupuk yang komersilkan. Dulu saya dikasih, sekarang sudah ada unit produksi pupuk organik dari limbah jamur ya, dari limbah jamur. Kemudian dari limbah tadi yang jamu ya, jamu sudah muncul. Kalau Herbapam sudah muncul. Iya, Herbapam itu sudah muncul itu. Lama ya Pak Teman ya? Saya pernah ke pabriknya, Prof. Itu, Prof. Di Semarang. Mungkin di Padang Panjang ada apa, Pak Armen? Limbah apa yang ada? Di Padang Panjang cuman ada limbah jerami loh, Prof. Cuman limbah jerami ya. Jerami karena limbah pasar. Kan di pasar ada limbah itu. Limbah pasar paling limbah sayur ada di pasar. Limbah sayur ya boleh. Iya. Kalau bisa ini limbah sayur di pasar itu difermentasi dengan ini apa namanya tempat penyembelihan hewan itu apa? Rumah potong. Rumah potong hewan. Ya, rumah potong hewan itu kan ada ininya. Gangguan. Itu ada apa namanya? Di lambungnya itu kalau kan dibuang itu. Itu bagus sekali itu. Mungkin di Semarang Pak Arif banyak itu ya Pak Arif ya. Rumah potong hewan. Dibuang itu nih apa isi dari perut sapi itu besar itu. Saya di Gadang itu ada, tapi harus pagi, harus jam 5 pagi harus ada di sana. Dan kalau enggak sudah masuk di truk buang tempat limbah. Kita kalau ambil itu kemudian dicampur dengan limbah yang ada di jerami itu cepat terurai dari perutnya. Rumen sapi. Tapi yang saya lihat kalau sapi-sapi di Malang ini makanannya tempe, jadi rumennya itu tidak bagus. Kalau sapi deso yang makan rumput, rumennya harum itu masih hijau. Nah, itu bagus sekali untuk proses komposisi limbah yang lain maksudnya. Itu bagus Pak. Rumen itu dibuang. Nah, bisa dari pasar ikan, Prof. Oh ya, ada pasar ikan, Pak Armen. Pasar ikan. Di sini pasar ikan nggak ada ya. Nah, itu yang limbah itu limbah makanan dari restoran.
tapi itu banyak yang sudah pesan untuk makan ternak, untuk makan bebek. Ya, lihat di Malang ini ada teman saya yang punya rumah makan besar, itu setiap malam jam 12 itu ada yang ngambil limbah dari restoran itu untuk pakan bebek mungkin. Jadi gitu Pak Armen, kalau jerami bagus sekali, jerami digiling pakai chopper, dipotong kemudian difermentasi pakai limbah rumen itu. Sudah itu aja dicampur, nanti dimasukkan dalam wadah yang tidak kena panas, itu bisa dan menjadi pupuk yang siap untuk kita tebar di lahan sawah ya. Nah, ini pengalaman petani saya masih ingat saya, dia karena sulit mencari bahan organik waktu itu, jadi langsung dia punya truk itu antri di jagal sapi itu, jadi satu truk diambil kemudian dimasukkan di sawah, sawah langsung dicampur, tapi lama dia, setelah 1 bulan proses ditanami padi. Wah, bagus sekali itu. Ini ada yang begitu ya, jadi mungkin karena di Malang ini kan sawahnya tersebar, dan sekarang di Malang yang dikembangkan oleh Pak Bupati Malang ini untuk tanaman padi, maksudnya sawah-sawah yang kelas 1 tidak bisa dikonversi menjadi rumah atau pabrik, nggak bisa, jadi harus tetap khususnya sebagai sawah kelas 1 dan dibebaskan pajaknya Pak oleh Pak Bupati Malang. Jadi ini kebijakan yang sangat bagus untuk petani, jadi petani tidak kena pajak PBB karena dia menanam pangan ya, kemudian tidak bisa dibuat menjadi rumahan gitu. Ya, selain itu kalau misalnya di Padang Panjang kan butuh juga kan untuk protein hewani, kita pelihara kambing atau Pak Armen ya. Betul. Saya juga ada di sini kambing dan sapi perah. Wah, bagus sekali itu sapi perah. Ya. Jadi makanan hijauan yang paling bagus untuk sapi atau kambing itu ya tepung jagung itu. Tepung jagung yang usia 70 hari. Jadi ada jenis asam amino protein yang tidak dipunyai di hijauan lain. Sekarang seperti di peternak sapi di Gunung Kawi ini, di Greenfield itu setiap hari mesti ada beberapa, hampir puluhan truk membawa tepung jagung. Itu mahal sekarang harganya Pak. Jadi tepung jagung itu dipanen usia 70 hari dibeli Rp770 per kilo di itu PT Greenfield, peternak sapi perah terbesar itu di Timur, karena meluaskan di daerah Blitar ya. Greenfield membeli tanah lagi 200 hektar untuk membuat sapi perah di Blitar ya. Jadi kita yang petani-petani kecil, peternak kecil tidak bisa menyentuh mereka ya. Bagaimana ini caranya ini Farid? Bisa keterbatasan usaha, jadi harus untuk korporasi Pak. Sekarang ini kalau kita sendiri-sendiri nanti kita tidak bisa bergaining ya. Jadi kalau misalnya petani-petani ini kita impun menjadi korporasi, perusahaan. Betul, harus untuk korporasi. Manajemennya ini harus menjadi manajemen perusahaan. Itu jadi petani A, petani B ini bergabung kemudian menanam apa yang sedang dibutuhkan, kemudian misalnya kriteria kualitasnya bisa diekspor atau kita memenuhi pasar, baru kita akan bisa bersaing dengan petani-petani yang di luar ya.
oleh CS. Ini Suaranya putus-putus ya. oh ya, ya untuk Hilang gambarnya, Prof. Rata-rata dosis 10 ton karena Suaranya mana nih? Iya, Prof Haryadi hilang tuh. Prof, kok hilang, Prof? Prof kemana? Mana nih? Hilang. Profnya enggak tiba-tiba menghilang. Saya izin dulu Bapak-bapak. Nanti tolong sampaikan ke Prof Haryadi, salam kenal buat semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan. Pak Temon, kapan-kapan mau lihat kebunnya, cocok untuk kawasan rumah pangan lestari di desa. Terima kasih. Siap. Pak Sato Imut, saya tertarik umbinya Pak. Ya. Nggih, Bu. Matur nuwun semuanya, nggih. Pak Armen, kapan-kapan kalau ke Padang saya nanti kabarin mau lihat Oke. BPT-nya ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Malam. Selimut ya. Kuliah online. Saya hilang. Kemari selama aku nanti dalam perlu lah. Iya. Pak Temon, Mojokertonya Siap. mana, Pak B? Gimana, Pak? Mojokertonya mana? Kota, Pak, kota. Wates. Atas. Mojokerto Nanti kota. dikasih alamatnya ya Pak di WA. Dikasih alamatnya di WA Oke, ya Pak. siap. Siap, Ibu. Pak. Di Mojokerto kota, belakang rumah sakit Emma. Pak Monte nandur apa itu? Apa ae ditandur, Pak? Tapi Kak, anu ya, apa tuh? Kayak serius banget tuh, biaya besar tuh kayaknya tuh. Oh, enggak, Pak. Itu Bukan- dikonsumsi bukan- keluarga sendiri Pak, segitu banyak. Oh, untuk program KRPL juga bisa, Pak. Oh, subhanallah, untuk KRPL. Nah, ini ada belakang saya ini ada rangka itu pesanan Bu Wali, Pak. Apa itu Pak? Program KRPL. Rangka hidroganik, Pak. Skala rumah tangga. sekarang apa nyambung lagi nih Pak Temon. Siap, loh, Prof. Muncul lagi. Kemana, Prof? Tadi tiba-tiba hilang, tiba-tiba terputus. Diculik sama corona ini ya. Iya. Ini sekarang tadi kan pakai laptop, sekarang pakai HP.
Hmm. Lebih bagus, lebih nampak itu yang di bawah dagu itu. Iya. Gimana Pak teman Pak Arif? Ini bisa nyambung ya? Ini pakai HP nih, tadi pakai laptop. Sambung, Prof, sambung. Oh, nyambung. Waduh. Iya, iya, iya. Nah ini Pak Arif, teman satu saya online ini. Ya. Panen ganda, Prof. Ikan dan sayuran ini, Prof. Ya. Dalam rumah tangga, Prof. Iya, waduh. Ya, anu ya, hidroponik ya Pak. Hidroganik ini, Prof. Bukan hidroponik ini. Nila ini, Prof, sudah beranak ini 8 bulan di kolam kecil terpal. Oh iya. Kalau yang luar itu juga nila gesit. Iya. Sinyal ini. Nah, ini. Oh iya ini. Nah, ini. Di depan rumah itu. Ini tanpa mupuk, tanpa nyiram, Prof. Oh iya. Nah, tanpa mupuk, tanpa nyiram di depan rumah. Mendengar kericik air seperti dipacet ini, Prof. Yuk pacet malah wis dadi villa, Pak. Oh. Ya ini Pak, belakang itu pesanan itu Pak, anunya Pak. Untuk apa Pak itu? Rangkanya itu tadi. Ya. Untuk program KRPL itu di perkotaan bawah kolam atas sayuran. Pakai pompa ya Pak? Ini ada 6 unit ini. Pakai pompa akuarium Bu, watt kecil 18 watt. Hanya untuk sirkulasi air aja pompanya Bu. Nggak ganti air ya Pak? Tanpa ganti air, tapi nambah, cukup nambah karena penguapan Bu. Jadi suaranya kayak dipacet ini Bu, gemericik air. Bisa pesan ini Bu. Ini wah. Nah ini Pak? ini dari bahan galvalum. Dari bahan galvalum ini Pak. Tinggal kirim ini pesanan Ibu Wali Kota Mojokerto. Nah ini edukasi Bu dari Botol Aqua ini. Dirangkai Pak ya? Ya dirangkai. Ukuran 1 meter kali 2 meter ini Bu. Ditanam apa tak gitu Pak?
Mana ini Prof? Hilang ini Prof. Iya ini. Hilang. Win, jenenge apa Win saiki Win? Dikilinge. Link. Maklum kuliah pertama. Pak. Ini hilang nih. Pak Monte, itu satu paket harganya berapa? Siapa di sini kalau ngambil sendiri 2,5 Pak, komplit dengan kolamnya, siap tinggal tanam aja dengan pompanya. 2,5. Ya, Berapa? Ukuran berapa Pak? 1 meter kali 2 meter Bu. Cuman belum ongkirnya loh Bu. Ini karena bukan knockdown ya. Ini Kalau- untuk program kuota. Kalau ke Padang Panjang berat di ongkos loh Pak Monte. Wah, iya. Lebih baik saya datang ke sana, Pak. Nanti tak share videonya, Pak. Kalau boleh japri. Boleh japri, nanti tak kasih video-videonya, ukurannya, teknisnya bisa bikin di tempat masing-masing. 2,5 itu dapat apa aja itu Pak? Sudah komplit, tinggal tanamannya aja. Sudah dapat pompa, dapat kolamnya. Oh, ibaratnya kolam setinggi itu di bawah. Ya. Ini Maksudnya itu ini berarti- raknya ini saya susun ini Pak. Ini raknya ini saya susun ini. 2 ini Bu. Karena saya nyimpennya rumahnya kecil sehingga saya susun. Nanti Berarti itu maksudnya itu kalau untuk rumahan, kalau untuk rumah itu japri berarti aja Pak. kita dapat ya istilahnya sebuah miniatur alam gitu lah. Oh, boleh, betul sekali. Ada kolam, Bisa, ada tanduran. Iya, ada bisa nanam padi dalam polybag tadi. Oh, Sudah saya coba. Nanti ada fotonya, dokumentasinya ya. Kalau yang berminat